Dan utang 4M itu tidak berkurang, tidak bertambah, terus menerus. Akhirnya saya takut apabila itu ternyata riba dan di hadapan Allah itu saya salah. Makanya saya mencari, akhirnya saya ketemu MTR ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nurul dari Jogja. Saya pelaku usaha di sini, di mana saya punya hutang di bank sekitar 4 miliar. Pertama, saya tidak tahu kalau hutang bank itu termasuk riba. Yang saya ketahui yang termasuk riba itu adalah kalau kita mendapatkan sesuatu, misalnya deposito dan lain sebagainya, jenis-jenisnya. Dengan berjalannya waktu, saya mencari-cari apakah hutang itu riba atau bukan. Saya mencari-cari dan saya tidak pernah ketemu itu. Saya terus mencari. Di samping itu, saya juga terus berusaha untuk melunasi hutang saya. Bukannya berkurang dari hutang 1 miliar, tambah lagi menjadi 2 miliar. Dan bentuknya waktu itu pertama kali saya berhutang adalah plafon. Di mana plafon tersebut saya mendapatkan uang, tapi uang tersebut tidak akan kena apa-apa. Jadi saya hanya dipinjamin sekitar 1M. Monggo, mau dipakai nanti kena bunga. Kalau nggak dipakai ya sudah nggak apa-apa itu. Tapi yang namanya manusia, seiring berjalannya waktu, kanan kiri akhirnya dipakai di pas hari Lebaran waktu itu dipakai. Dalam waktu itu setelah dipakai dikembalikan lagi. Akhirnya karena banyak sekali tekanan sana sini, ada kompetitor yang banyak juga, akhirnya kita pakai terus, malah tambah menjadi 2M. Berjalan dengan waktu bukannya malah kurang, tambah lagi menjadi 4M. Di titik itu banyak sekali ujian yang saya hadapi. Ada COVID diantaranya, ada karyawan yang terlalu berlebihan, melebihi kapasitas, yang harusnya menurut tenaga kerja itu dalam lahan segitu itu karyawan sekian. Tapi ternyata kawan saya terlalu berlebihan, melebihi kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Efisiensi tidak dilakukan karena mungkin saya juga sakit, jadi tidak banyak yang bisa saya lakukan. Akhirnya perusahaan mengalir begitu saja, dan utang 4M itu tidak berkurang, tidak bertambah, terus menerus. Akhirnya saya takut apabila itu ternyata riba dan di hadapan Allah itu saya salah. Makanya saya mencari, akhirnya saya ketemu MTR ini. Alhamdulillah, saya tahu kalau ini dosa besar, saya tahu bahwa ini nanti akan dipertanyakan di akhirat nanti. Jadi saya harus mengajak anak, suami, kebetulan anak saya juga punya usaha, tapi mungkin karena riba ini jadi mungkin nggak berkah, jadinya susah banget untuk melunasinya. Alhamdulillah saya ketemu dengan MTR ini. Semoga dengan di sini belajar bersama-sama, ketemu banyak orang yang senasib dan seperjuangan melalui satu niat, karena takut sama Allah, takut tanggung jawabnya nanti di akhir hayat. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan. Saya berazam untuk melunasinya dengan bantuan Allah. Amin ya Rabbal. Saya Nisa Putri dari Yogyakarta. Awal kenapa saya ikut ini karena menemani mama saya yang mana punya hutang, dan itu menjadi tanggung jawab saya karena saya anak satu-satunya yang mana yang harus membantu orang tua mengerti, paham keadaan orang tua, sehingga saya bisa melunasi dengan bertanggung jawab ke depannya, membantu bersama-sama melunasi hutang itu. Semoga Allah memberikan kemudahan kita bertiga untuk melunasi hutang dan cepatnya lunas hutang-hutangnya. Amin. Pertama diajarin bahwa hutang itu dosa.
besarnya dosa yang kita tanggung, yang kita tidak sadar bahwa semua yang kita terima dari hasil itu adalah riba, dan riba itu akan membawa kerusakan di mana-mana di sisi-sisi kehidupan. Itu yang pertama. Hari keduanya kita diajari bagaimana kiat-kiat untuk meninggalkan yang tidak bermanfaat, mengusahakan, karena kita tetap percaya kalau setelah kita berazan nanti Allah yang akan memberikan jalan keluar, memberikan janji-janjinya, karena janji siapa lagi yang akan pasti kecuali janji Allah. Banyak yang didapat yang sebelumnya kita nggak tahu, hutang itu masih abu-abu, yang sampai sekarang juga seperti deposito dan lain-lain, itu juga merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tidak ada hitam, tidak ada putih. Jadi sebelumnya hutang itu masih kita semua tidak tahu hukumnya, yang sampai akhirnya mata saya terbuka, di mana hutang itu wajib dan harus, karena nanti dipertanggungjawabkan akhirat nanti. Buat apa di dunia berusaha keras, bekerja mati-matian, jika nantinya akhirnya juga kita akan dihisap, yang mana dosa kita masih banyak gitu. Kenapa saya harus ngajak anak gitu? Karena anak saya alhamdulillah dia punya usaha. Dia banyak juga ditawarin seperti buka cabang di sini, buka cabang di sini. Alhamdulillah juga rame. Jadi kenapa tidak buka di sini, buka di sini, buka di sini gitu loh. Kalau masalah pembiayaan gampang, nanti kita yang akan nanggung, itu dari pihak abangnya bilang begitu. Jadi dengan dia datang ke sini, pertama mawasi diri terhadap hutang gitu. Tapi di sisi lain itu pelajaran menabung sekarang nggak ada gitu. Nggak ada satupun pelajaran menabung. Ayo menabung yang dulu digalakkan waktu saya masih muda, waktu kecil. Jadi kecilnya anak saya itu dipenuhi oleh sesuatu yang berbau konsumtif dan duniawi, yang tidak diimbangi oleh pendidikan menabung seperti dulu. Kalau dulu ini kita diajarin oleh ayah saya mungkin harus menabung sebelum beli. Tapi kalau sekarang diajarin oleh kartu kredit. Itu yang harus ditanamkan. Untuk saudara-saudaraku mungkin atau teman-temanku yang belum ikut MTR, selagi masih ada umur, selagi Allah masih bisa membuka pintu hidayahnya buat kita, alangkah baiknya kita ikut acara ini. Karena kita tidak tahu, yang baik menurut diri kita, tapi tidak baik menurut Allah. Yang begitu juga sebaliknya. Mungkin begitu. Terima kasih. Dengan demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.